Berikut ini merupakan settingan wajib di iPhone. Jadi bagi kalian baru beli iPhone, ingin setting wajib yang bisa langsung digunakan setelah kalian menonton video ini, berikut caranya. Pertama, iPhone itu kan letak icon bawaannya masih acak terkadang. Jadi kalau kalian ingin mengatur ikonnya, cukup kalian tekan lama di salah satu icon, pilih edit home screen. Jadi dengan seperti ini kita bisa menghapus dari home screen atau memindahkan seperti ini. Kalau kalian mungkin suka mengelompokkan aplikasi, bisa kalian pindahkan seperti ini. Atau ingin bikin folder, nah kalian bikin folder, kasih nama seperti itu. Atau geser saja ke tempat yang lain, entah di layar sebelahnya seperti ini. Jadi ini bisa kalian gunakan untuk mengatur aplikasi yang sering diakses atau memindahkan dari pustaka ke bagian ini. Selanjutnya yaitu menambahkan widget. Jadi widget itu seperti ini. Nah, bisa kalian widget di iPhone itu kalian bisa tampilkan beberapa widget yang sering kalian pakai. Kalian bisa tekan lama di tempat yang kosong atau di icon plus yang ini. Atau pilih edit, di sini juga bisa ada edit. Pilih icon plus, tambahkan widget yang mungkin ingin kalian pakai. Ini banyak sekali widget. Mungkin widget baterai dan kalian tekan lama, atau pilih tambahkan widget di bawah, add widget, ada tombolnya. Seperti itu. Kenapa dia tidak muncul? Karena ruang kosongnya tidak ada di bawah. Kalian bisa tambahkan widget yang lain yang mungkin mendukung yang masih banyak ruang kosong. Sebenarnya di layar manapun bisa kalau kalian ingin menambahkan seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya setelah widget, kalian bisa lihat mengatur pemberitahuan yang seperti ini. Nah, yang seperti ini bisa kalian atur. Caranya buka pengaturan, kemudian pergi ke notification atau pemberitahuan. Kalian bisa pilih pemberitahuannya mau pakai list yang tampil semua di sini, pakai hitung atau pakai kelompok yang ini. Silakan diatur. Kemudian kalian bisa mengatur getar di sini di bagian suara dan haptic yang ini. Kemudian ini berbagai getar yang bisa kalian aktifkan. Ini ada haptic system. Jadi kalau kalian ada menekan menu, ada getar, nah ini pengaturannya. Haptic. Ada juga suara layar kunci, keyboard feedback, ada haptic. Pas kita ngetik ada getar, ini pengaturannya. Keyboard feedback atau keyboard haptic. Ini bisa kalian matikan. Selanjutnya ada menu gambar dalam gambar di umum ini atau general. Ini ada yang namanya picture in picture. Aktifkan supaya kita bisa video call sambil buka aplikasi lain. Kalau kita menutup aplikasi WA sambil video call, kalau ini belum diaktifkan, dia tidak akan pop up. Selanjutnya mengatur jam yang ini, ada jam. Kalau kalian merasa jamnya ingin 24, ini diaktifkan, ada 12 jam, ada 24. Dan ini ada juga mengatur manual untuk jamnya, time zone atau zona waktu. Selanjutnya yaitu mengatur keyboard. Di bagian ini keyboard, papan ketik. Ini ada keyboard. Nah, tambahkan ini keyboard emoji-nya. Supaya kita ngetik itu bisa mengirim emoji. Caranya kalau untuk emoji sangat mudah. Ini saya hapus dulu. Pilih tambahkan keyboard atau papan ketik, pilih emoji di sini. Pilih tambahkan yang ini. Jadi keyboard lain bisa juga, entah bahasa Mandarin dan lain-lain. Kemudian ini bisa juga kalian matikan seperti teks yang auto kapital. Kemudian ada karakter preview, shortcut, caps lock bisa juga. Auto koreksi atau koreksi otomatis. Nah, ini ada untuk cek ini pengetikan, prediksi kata, ini bisa juga kalian matikan kalau tidak butuh.
Kemudian ada menu teks langsung di bagian ini, language. Nah, live stack ini kalau kita lagi mengarahkan kamera ke teks, dia akan mendeteksi. Ini bisa diaktifkan kalau yang suka copy teks dari foto. Kemudian ada menu ini, matikan daya di bawah. Kalau kalian ingin matikan daya, tombol power di situ letaknya. Masuk ke control center atau pusat kontrol yang ini. Di sini kalian bisa mengatur bagian ini. Mau icon apa yang ingin kalian tampilkan, ini letaknya. Misalnya kalian mau menampilkan alarm, suka ngatur alarm, pilih icon plus. Nah, di sini muncul alarm. Kalian bisa juga mengurutkan di sini tekan lama. Nah, mau di urutan berapa? Untuk menghapus pilih minus, pilih remove atau hapus. Kemudian kalian bisa mengatur ukuran huruf di bagian tampilan dan kecerahan ini, display and brightness. Ini ada ukuran huruf, ada teks tebal, ada mode malam, bisa kita automatic atau otomatis. True tone-nya bisa juga, kecerahan otomatisnya bisa juga diatur, brightness. Kemudian ada menu ini, auto lock-nya. Jadi dia kunci otomatis setelah 5 menit. Itu kunci otomatis. Jadi silakan kalian atur bagian ini, mau sebesar apa fontnya di sini. Karena HP baru kan tidak sesuai dengan keinginan kita. Kemudian di home screen dan apps gallery ini, di layar beranda dan pustaka. Di sini ada menu show in apps library. Jadi ini aktifkan add to home screen. Jadi setiap kita download aplikasi baru di App Store, dia muncul di home screen tanpa harus kita pindahkan manual. Yang ini saya setting di sini. Kemudian ada menu untuk mengatur yang namanya assistive touch atau sentuhan. Ini bola yang putih di sini di bagian aksesibilitas, kemudian pilih sentuh atau touch. Di sini menunya assistive touch, aktifkan. Jadi menu yang melayang ini. Kemudian kalian bisa juga mengatur menunya di sini. Atur menu level atas ini. Dan kalian bisa tambahkan, kurangi, atau ganti yang sudah ada. Dengan fitur-fitur yang sering dipakai setiap hari, seperti restart, kemudian lock screen, atau screenshot, bisa juga kalian tambahkan di sini. Jadi tambahkan icon yang sering dibutuhkan seperti tombol home. Jadi setiap kita tekan tombol home, dia kembali ke beranda. Seperti itu. Kemudian ada menu yang namanya ketuk bangun di bagian ini, tap to wake up. Jadi ketika wake the screen when you tap on the display. Jadi ketika layar lagi mati, kita sentuh satu kali, dia akan aktif. Jadi aktifkan yang ini, ketuk bangun, ini aktifkan. Kemudian kalau kalian yang iPhone baru, tentu untuk mengatur wallpaper di sini. Nah, wallpaper ini saat ini, kalau kalian ingin tambah baru di sini. Nah, yang ini ada tambah baru, bisa pilih dari galeri. Tapi hanya opsional mau diganti atau tidak. Kemudian selanjutnya atur kunci layar. Kalau iPhone baru belum ada kunci layar, pakai kata sandi dan Face ID di sini. Masukkan kata sandi. Ini sudah saya set. Jadi untuk Face ID di sini untuk menambahkan, dan untuk kunci layar berupa passcode di sini atau kata sandi. Ini sudah saya aktifkan. Jadi kalian bisa aktifkan di sini. Semuanya sudah ada petunjuknya kalau kita lagi setting. Kemudian izin di kunci layar. Jadi kalau kalian lihat di sini di bagian Face ID dan passcode, dia ada menu. Nah, yang ini, allow access when locked. Jadi setiap kita mau membuka ini, walaupun layar terkunci, dia tetap bisa kita tarik. Kalau ini kita matikan, control center, nah itu tidak bisa diakses dari sini, dari layar kunci. Jadi supaya lebih aman, saya matikan supaya orang tidak bebas mengaktifkan hotspot, kemudian mematikan jaringan. Nah, di control center ini.
bisa kalian lihat, semua yang di layar kunci bisa kita akses dengan menarik ini. Mau akses apa saja, wallet dan lain-lain. Kemudian selanjutnya yaitu kontak darurat yang ini. Jadi kontak darurat itu bisa juga kalian tambahkan untuk jaga-jaga di situasi tertentu. Cara mengaktifkan yaitu dengan menekan tombol ini, power. Ini ada petunjuknya. Ketuk 5, tekan dengan cepat 5 kali tombol ini untuk mengaktifkan emergency call. Ada petunjuknya di situ. Kemudian ada menu untuk mengaktifkan persentase baterai. Di baterai, pilih yang ini. Ada menu percentage baterai persen, ini aktifkan supaya kita bisa melihat kondisi baterai kita sisa berapa. Jangan lupa juga di sini ada baterai health dan charging atau kesehatan baterai. Aktifkan yang ini, optimis baterai charging, supaya baterai kita lebih awet. Jadi setelah 80% dia ngecas agak slow. Makanya jangan heran kalau ini aktif, ketika mengecas dia akan lambat sekali baru full penuh. Kalau kalian ingin mengecas cepat itu dimatikan juga bisa. Kemudian ada menu matikan update di App Store, App Store yang ini. Jadi kalau kalian tidak ingin aplikasi tertentu update otomatis, ini saya matikan. Jadi saya hanya update secara manual supaya tidak update secara otomatis untuk aplikasi tertentu. Tapi kalian bisa aktifkan di sini mau update otomatis atau tidak untuk aplikasi yang ada di iPhone kalian. Kemudian untuk kalian yang yang pernah pakai Gmail atau Android, itu kan kontaknya rata-rata tersimpan di akun Google. Nah, di sini letaknya. Kalau kalian mau kontaknya tersinkron di iPhone, di sini. Nah, tambahkan akun di sini. Tambahkan akun, login dengan akun Google kalian. Nanti akun Google itu bisa lihat di sini. Nanti dia akan menyinkron kontak, kalender, dan email. Di sini letaknya. Kalau yang sudah biasa pakai Android, fitur ini sangat membantu tanpa harus memindahkan kontaknya satu-satu. Jadi kontak kita akan muncul di sini. Kemudian kalender juga sama, kalian bisa sinkron acara kalian ataupun jadwal-jadwal tertentu. Ini ada juga pengaturan di browser bawaannya. Kalau kalian ingin mencari itu kan butuh Google. Kalau yang sudah terbiasa butuh Google, ini mesin pencarinya ubah ke Google yang ini. Mesin pencarinya. Jadi itu saja setting di bagian browser yang sering saya ubah ketika beli HP baru. Kemudian setelah itu ada menu mengaktifkan album tersembunyi di bagian foto sini. Nah ya, ini ada gunakan Face ID untuk album tersembunyi. Album tersembunyi itu bisa kita akses dari aplikasi ini. Kemudian ini kamera. Jadi kameranya itu ngaturnya dari pengaturan, bukan langsung dari aplikasi seperti Android. Jadi kita bisa atur perekaman videonya berapa fps, resolusinya berapa. Kemudian ada video slow motionnya, resolusinya berapa, formatnya apa. Kemudian ada untuk ini scan QR. Saya biasanya aktifkan ini ketika saya mau scan QR dengan cepat langsung dari kamera saja. Ini ada juga untuk merekam suara stereo. Ini grid kotak-kotak. Kemudian ini mirror kamera, kalau kalian selfie merasa terbalik, ini bisa diaktifkan dan dimatikan. Jadi itu beberapa settingan wajib yang bisa kalian gunakan untuk iPhone baru kalian. Silakan dicoba.